Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari muncul setelah kehancuran Kerajaan Kediri dan berdiri tepatnya di kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok sekaligus menjadi raja pertama. Ken Arok hanya rakyat jelata dan hanya seorang petani dari Gunung Kawi. Sejak kecil, Ken Arok diasuh oleh Lembong yang merupakan seorang pencuri dan dididik untuk menjadi penjahat. Ken Arok ini sering mencuri, merampok, bahkan membunuh, dan pernah menjadi buronan dari Kerajaan Kediri. Namun akhirnya dia bertobat dan beberapa tahun kemudian dia diangkat sebagai Bupati Tumapel. Ken Arok jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Kendedes. Namun sayangnya dia sudah mempunyai suami yang bernama Tunggul Ametung. Niat buruk Ken Arok muncul. Dia merencanakan untuk membuat Kendedes menjadi janda dengan cara melenyapkan suaminya tersebut. Lalu Ken Arok memesan keris yang didapatkan dari Empu Gandring, dan pada malam harinya dia berhasil membunuh Tunggul Ametung. Jadilah Kendedes janda. Tanpa basa-basi, langsung saja Ken Arok menjadikan Kendedes sebagai istrinya. Penyerangan terhadap Kerajaan Kediri. Ken Arok tidak puas dengan posisinya saat ini. Dia merencanakan ingin menggulingkan Raja Pusat di Kediri, yaitu Raja Kertajaya. Di tahun 1222 Masehi, Ken Arok beserta pendukungnya menyerang Kediri. Kedua kubu saling bertempur di daerah Ganter, wilayah dekat Pujon, Malang, dan akhirnya Raja Kertajaya terbunuh di tangan Ken Arok. Akhirnya Ken Arok pun menjadi raja. Kemudian dia mendirikan Kerajaan Singosari yang merupakan gabungan wilayah antara Kediri dan Tumapel. Ken Arok yang juga dinamakan Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi ini memerintahkan selama 5 tahun. Nasib hidupnya tak terlalu lama karena karma yang menimpa dirinya setelah dulunya dia membunuh Tunggul Ametung. Akhirnya Ken Arok terbunuh di tangan pembunuh bayaran yang memang disuruh oleh Anusapati, yaitu putra Kendedes dan Tunggul Ametung. Akhirnya mayat Ken Arok kemudian dibuatkan candi perpaduan Hindu-Buddha di Kangen Enggan. Beberapa anak hasil pernikahan Ken Arok dan beberapa istrinya, diantaranya ada Panji Tohjoyo, Panji Sudatu, Panji Uregolo, dan Dewi Rambi. Terakhir Mahesa Wongateleng yang merupakan hasil dari Kendedes.
Selanjutnya kita masuk pada masa pemerintahan Anusapati. Di tahun 1227, akhirnya kerajaan Singosari diambil alih oleh Anusapati dan berkuasa selama 21 tahun. Sayangnya dia tidak mewarisi bakat ayahnya karena tidak mampu membawa perubahan yang besar bagi berlangsungnya kerajaan Singosari. Karma tetap terjadi. Akhirnya Tohjaya, putra asli dari Ken Arok, mengetahui siapa yang membunuh ayahnya tersebut. Anusapati yang dulunya kelihatan baik-baik ternyata diam-diam membunuh ayahnya. Tohjaya tidak tinggal diam begitu saja. Ternyata Anusapati adalah pengkhianat yang tega membunuh ayahnya. Dia langsung berencana membalaskan dendam ayahnya. Diketahui ternyata hobi favorit daripada Anusapati adalah mengadu ayam. Lalu Tohjaya menghampiri Anusapati bahwa di luar kota ada acara sambung ayam. Anusapati kegirangan, tanpa ada yang mengetahui mereka berdua pun pergi ke acara tersebut. Tanpa aba-aba, ketika sudah setengah perjalanan, Tohjaya langsung menikam Anusapati dengan keris Empu Gandring. Pulang dari acara, Tohjaya mengumumkan bahwa saudaranya tersebut dibunuh oleh seorang, dan rakyat semua pada percaya termasuk orang kerajaan. Akhirnya Anusapati disemayamkan di Candi Kidal, Kota Malang, dan meninggalkan putra bernama Ronggouni. Ya, ini adalah bentuk candi buatan Tohjaya pada masa tahun 1248 Masehi. Keberhasilan Tohjaya membunuh saudara tersebut membuat dia menjadi raja selanjutnya. Namun sayangnya masa jabatannya tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun, ketika keponakannya Ronggouni mengusik ketenangannya. Ronggouni beserta Mahesa Cempaka menuntut kudeta kepada Tohjaya yang tidak pantas dia mendapatkan tahta tersebut. Tidak terima atas tuntutan tersebut, Tohjaya menyuruh Lembu Apal beserta pasukannya untuk membunuh Ronggouni. Rencana Tohjaya diketahui oleh Ronggouni. Akhirnya Ronggouni berencana balik menyerang Tohjaya. Lembu Ampal yang semula di pihak Tohjaya, akibat pengaruh dari Ronggouni, dia berbalik arah untuk menyerang Tohjaya. Pertarungan sengit dimulai. Tohjaya beserta pasukan kerajaan dengan Ronggouni dibantu oleh Lembu Ampal. Kekuatan serangan Ronggouni mampu mengungguli Tohjaya. Akhirnya Ronggouni berhasil menguasai istana kerajaan, tetapi sayangnya tidak berhasil membunuh Tohjaya karena berhasil kabur meskipun luka-luka. Tak berlangsung lama, Tohjaya akhirnya meninggal juga di Katang Lumbang karena tidak mampu menahan luka-lukanya. Masuk pada pemerintahan Ronggouni, yaitu dari tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Keberhasilan Ronggouni menyingkirkan Tohjaya membuat dia diangkat menjadi raja dengan menyandang gelar Srijaya Wisnuwardana. Mahesa Cempaka yang juga teman setianya juga diangkat menjadi ratu. Anggabaya
dan bergelar Narasim Hamurti. Ronggouni memiliki putra yang bernama Kertanegara dan dididik untuk menjadi penggantinya, kelak dengan mengangkat putra tersebut sebagai raja tahun 1254 Masehi. Tampaknya Ronggouni berhasil membuat kerajaan aman dan tenteram. Banyak rakyatnya yang hidupnya berkecukupan dan disediakan untuk mereka fasilitas untuk bertani dan berdagang. Pada tahun 1268 tibalah ajal untuk Ronggouni. Dia disemayamkan dan dibuatkan candi dua tempat. Pertama Siwa di Valeri dan Buddha di Omogapasadi di Jajagu yang kita kenal sebagai Candi Jago. Setelah Ronggouni wafat, maka pemerintahannya diserahkan kepada Kertanegara, di mana Kertanegara memerintahkan kerajaan Singosari dari tahun 1268 sampai 1292. Kesiapan Kertanegara untuk melanjutkan tampuk kekuasaan ayahnya sudah matang. Tepat pada tahun 1268, bertepatan ketika ayahnya meninggal, dia langsung ditunjuk menjadi raja dan bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Dialah yang menjadi raja paling terkenal di Singosari dan melakukan berbagai perubahan. Di antaranya, Kertanegara berhasil meluaskan wilayah kerajaan bahkan hampir sampai seluruh Nusantara. Di antaranya daerah yang berhasil ditaklukkan adalah Bali, Kalimantan Barat, Dayak, Maluku, Sunda, dan Pahang. Untuk luar Jawa, dia menempatkan penguasa daerah supaya bisa mengimbangi pengaruh Kublai Khan dari Cina. Tekad Kertanegara sangat kuat untuk menguasai wilayah lainnya. Terbukti di tahun 1275 dia mengutus Kebo Anabrang sebagai pemimpin ekspedisi Pamalaju untuk menaklukkan Sriwijaya. Sriwijaya terlalu besar untuk ditaklukkan, maka dia melakukan beberapa strategi. Dia menaklukkan daerah sekitarnya, khususnya Melayu, dengan menanamkan pengaruh dan menjalin persahabatan. Beberapa yang dilakukan Kertanegara adalah memberikan hadiah patung Amogapasa ke beberapa penguasa Melayu. Selain itu, dia juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain, seperti menikahkan saudara perempuannya dengan Raja Jayasingawarman III dan kerajaan Cempaka. Cina juga termasuk saingan berat. Kertanegara dia tidak mau mengakui kekuasaan Cina dan menyakiti utusan mereka. Perbuatan tersebutlah yang nantinya Kublai Khan akan menyerang Singosari. Mengembangkan politik dan pemerintahan. Selain itu, banyak juga perubahan dalam tubuh kerajaan Singasari. Di antaranya ialah membentuk badan pelaksana. Kekuasaan tertinggi di tangan raja. Di bawahnya ada tim penasihat yang terdiri dari rakyat, Hindo rakyat, Srikari, dan rakyatni Halu. Kertanegara juga membuat beberapa jabatan untuk membantu pemerintahannya. Di antaranya Rakyan Mahapatih, Rakyan Demang, dan Rakyan Kanuruhan. Selain itu ada pegawai-pegawai rendahan. Singosari terdapat dua agama yang hidup di masa Hindu dan Buddha. Konon juga ada aliran Tantrayana yang merupakan campuran antara Hindu dan Buddha. Terbukti di antaranya ada Candi Siwa Buddha.
Berakhirnya kerajaan Singasari. Hukum alam tetap berlaku. Demikian dengan kerajaan Singosari. Wilayah yang luas dan banyak dukungan dari berbagai daerah menimbulkan rasa iri dan dengki dari kerajaan lain, khususnya kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Jayakatwang. Semakin luas wilayahnya, otomatis kekuatannya sudah tidak fokus dan terbagi rata. Kekuatan ibu kota Singosari saat itu lagi di titik terendah dan lengah, sehingga dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk menyerang ibu kota tersebut. Di tahun 1292, tepat di saat Kertanegara sedang ada pesta, tiba-tiba datang kerajaan Kediri dan istana diserang melalui dua arah, yaitu dari utara dan selatan. Kebetulan sekali pada waktu itu Jayakatwang memiliki anak bernama Adaraja yang sudah menjadi menantu Kertanegara. Begitu mudahnya bagi Jayakatwang untuk membunuh Kertanegara. Beberapa pasukan Singosari berhasil kabur, termasuk M. Wijaya yang termasuk pemimpin prajurit Kertanegara. Kertanegara kemudian dibuatkan candi di dua tempat, yaitu di Candi Jawi di Padaan dan Candi Singosari di Malang. Untuk mengenang Kertanegara dibuatkan karya untuknya, di antaranya Arca Kertanegara di Surabaya. Raja Kertanegara merupakan raja terakhir Singosari dan juga berakhirnya kerajaan tersebut. Demikianlah anak-anak sekalian sejarah tentang kerajaan Singosari. Mudah-mudahan kalian baik-baik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi